gone kinda crazy. Just poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aulia Rahmadani dari kelas 1B Yaud. Di sini saya akan menjawab soal UTS, yaitu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini yang pertama ada peradaban Islam. Nah, peradaban Islam adalah deskripsi kehidupan umat manusia pada tahun silam atau pada masa lalu. Nah, pada masa ini umat muslim di dunia ini mengalami kemajuan yang sangat besar. Contohnya ada perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah. Itu Rasulullah, masjid pertamanya yaitu Masjid Quba. Masjid Quba ini letaknya ada di Madinah. Nah, selanjutnya ada masa Khulafaur Rasyidin, yang artinya khalifah yang diberi petunjuk. Jadi, khalifah itu adalah seorang pemimpin yang diberi petunjuk setelah wafatnya Rasulullah SAW yang dipimpin oleh 4 khalifah. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Khattab. Nah, jadi pada masa peradaban Islam ini, peradaban Islam itu mengalami kemajuan yang sangat pesat dan pengaruh terhadap kemajuan umat Islam di dunia. Juga ada penyebaran wilayah Islam. Jadi pada masa kekhalifahan ini banyak sekali penaklukan di berbagai wilayah seperti wilayah di Suriah, Palestina, Mesir. Nah, itu ditaklukkan oleh pada masa kekhalifahan ini, yaitu Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yang nomor 2, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah tahun 622 Masehi adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Nah, peristiwa ini tidak hanya menandai perpindahan fisik Nabi dan pengikutnya, tetapi titik awal perkembangan pada peradaban Islam ini. Yang pertama di sini ada aspek politik. Nah, aspek politik bentukan suatu negara Islam. Nah, setelah Nabi hijrah, Nabi mendirikan komunitas Muslim di Madinah. Nah, kemudian membentuk struktur pemerintahan yang sangat terorganisir. Nah, ini ditandai sebagai awalnya negara Islam yang dipimpin oleh Nabi sebagai kepala pemerintahannya. Nah, oke, di sini ada aspek sosial. Aspek sosial itu adalah persatuan komunitas. Ketika Rasulullah membawa umat Islam dari Mekah yang teraniaya ke Madinah, dan mereka itu diterima baik oleh kaum Ansor. Nah, jadi ini menciptakan rasa solidaritas dan persatuan yang kuat dan kaum Ansor. Nah, yang ketiga ada aspek ekonomi, yaitu kemandirian ekonomi. Komunitas Muslim di Madinah itu mulai mengembangkan sistem ekonominya mereka secara mandiri. Nah, mereka itu mulai bertani, berdagang, dan mereka saling membantu dalam urusan ekonomi. Hal ini itu dapat menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di kalangan umat Muslim. Nomor 3, di sini ada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu 750 sampai 1258 Masehi, dan dinasti Umayyah pada masa 661 sampai 750 Masehi. Nah, pada masa ini memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda, seperti pengaruh budaya. Nah, pada dinasti Umayyah ini dikenal karena memperluas wilayah Islam dan termasuk daerah-daerah dengan peradaban maju seperti Persia dan Romawi. Nah, ini membawa pengaruh budaya dan pengetahuan dari berbagai redaksi atau tradisi. Di sini ada dinasti Abbasiyah, yaitu bisa disebut dengan zaman keemasan. Nah, pada Abbasiyah ini sering disebut zaman keemasan Islam adalah karena ilmu pengetahuan itu sangat dikembangkan pada masa ini, seperti ada ilmu filsafat, ilmu seni, itu banyak penemuan-penemuan serta inovasi. Selanjutnya nomor 4, yaitu zaman keemasan Islam atau biasa disebut dengan Islamic Golden Age. Itu merujuk kepada periode kemajuan atau ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi Islam ini kira-kira pada abad ke-8 hingga ke-14 Masehi. Pada masa ini berbagai ilmu-ilmu itu berkembang dengan pesat dengan kontribusi dan ilmuwan muslim di bidang matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, dan pengetahuan lainnya. Nah, di sini ada contoh ilmuwan
contoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada zaman keemasan Islam. Di sini ada Al-Khwarizmi pada abad ke-9 Masehi. Nah, dia itu menciptakan matematika dan astronomi. Nah, Al-Khwarizmi ini biasa dikenal dengan sebutan Bapak Al-Jabar. Yang kedua ada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu pada abad 980 sampai 1870 Masehi itu sebagai kedokteran dan filsafat. Dia itu menciptakan ilmu kedokteran dan filsafat. Nah, Ibnu Sina ini adalah salah satu tokoh besar dalam bidang kedokteran. Yang terakhir ada nomor 5, kebijakan toleransi beragama pada masa kekhalifahan Umayyah pada abad 671 sampai 750 Masehi dan Abbasiyah pada 750 sampai 1258 Masehi. Nah, pada masa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan perkembangan peradaban Islam. Kebijakan ini meyakinkan masyarakat yang beragam, baik agama, etis maupun budaya untuk hidup berdampingan secara harmonis. Di sini ada contoh yang konkret dan dampaknya. Di sini kebijakan toleransi beragama. Nah, pada masa Abbasiyah dan Umayyah ini mereka itu menerapkan kebijakan yang relatif terbuka terhadap agama-agama lain, meskipun umat muslim itu sangat memiliki posisi yang khusus. Nah, mereka juga non-muslim terutama Yahudi, orang Kristen itu disebut sebagai ahlul kitab, yang artinya diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya mereka masing-masing. Nah, yang terakhir ada dampak kemajuan bagi peradaban Islam. Kebijakan toleransi ini menciptakan lingkungan di mana berbagai disiplin ilmu dan budaya itu berkembang tanpa ada batasan yang ketat. Nah, beberapa dampaknya adalah ada inovasi pengetahuan, kehidupan yang dinamis, perdagangan internasional. Nah, jadi secara keseluruhan kebijakan toleransi beragama pada masa Umayyah dan Abbasiyah itu tidak hanya memperluas stabilitas sosial saja, tetapi juga mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya sehingga menjadikan Islam ini sebagai pusat peradaban terdepan pada masa itu.